Salam untuk semua ahli Dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Kepada semua para sinar, para abdi, dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, sehat batin maupun sehat lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Seringkali Guru Atu sudah menyampaikan pesan maupun petunjuk sekalian petunjuk kepada semua para sinar. Kita dalam hidup harus lebih banyak meningkatkan jiwa atau rasa syukur kita. Kita tingkatkan jiwa rasa syukur itu, karena hanya dengan banyak meningkatkan jiwa rasa syukur dalam keadaan kondisi apapun, jiwa kita akan jauh lebih tenang, lebih tentram daripada kita hidup terlalu banyak mengeluh, banyak menuntut, tapi kita malas. Perbanyak ikhtiar kita, perbanyak hubungan batin lahir kita untuk selalu berhubungan pada Tuhan. Dan tentunya kita sebagai manusia pasti kita tidak terlepas daripada namanya ujian hidup, cobaan hidup, bahkan hukuman sekalipun. Itu memang tidak bisa kita hindari karena kita punya karma, karma kehidupan masa lampau maupun yang sekarang. Jadi manakala kita dalam hidup sudah selalu berusaha belajar spiritual, sudah belajar jadi orang baik, sudah banyak berubah dari sikap yang tidak baik, sudah selalu kita rajin berbakti, berdoa, sudah rajin akhirnya kita menjalankan apa petunjuk-petunjuk kebenaran, tapi masih kita hidup mungkin banyak menemui kesusahan. Jangan karena itu lantas kita putus asa. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan, dewa, betara, malaikat, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan siapapun. Seakan-akan Tuhan tidak sayang. Bukan begitu. Tuhan itu punya cara. Cara beliau itu sangat halus yang di luar pikiran kita. Yang penting intinya kita berpikir positif saja. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu intinya adalah semua sudah kehendak Tuhan, sudah keputusan Tuhan, sudah takdir, yang pasti di balik itu semua pasti ada tujuannya. Berpikir positif saja. Kita banyak-banyak mohon pengampunan. Nah, kita selalu banyak mohon pengampunan karena dengan dasar kita banyak mohon pengampunan itulah pada saat kita ada kesusahan, entah itu sakit ekonomi, sakit jodoh, sakit ya persoalan hidup apapun, akan dibukakan jalan asal kita selalu sabar. Ya, mohon kita kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, dan jalan keluarnya. Belajar spiritual itu sejatinya adalah belajar untuk bagaimana kita menyadari hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan adalah sangat terbatas, sangat lemah, agar senantiasa kita tidak pernah lupa daripada beliau. Kalau kita belajar saja malas, belajar mendengarkan petunjuk, nasihat orang aja kita tidak mau, bagaimana kita dapatkan ilmu? Walaupun kita pun tahu, tapi kadang-kadang kan rohani kita masih terbatas. Kita tahu, kita menjalankan, misalnya kita tersanjung, kita sudah membakti, berdoa, menjapa, tapi kalau rohani kita terbatas, rohani terbatas itu maksudnya kita banyak hal-hal kebenaran Tuhan yang selama ini kita tidak tahu dan mungkin salah dalam kita berdoa maupun bersikap. Contoh leluhur saja kita sering mintai, ya kita jarang mohon pengampunan, jarang bersyukur. Kita di tempat-tempat tertentu kita berdoa yang mestinya kita tidak mesti di situ berdoa memohon keselamatan, kita di situ mohon keselamatan, jadi keliru. Misalnya tempat, ya ada tempat-tempat misalnya yang itu tempatnya jin setan buta kala, kadang-kadang pohon besar kita di situ kita memohon keselamatan, atau batu besar kita memohon keselamatan, itu aja keliru. Kalau kita berdoa memohon keselamatan segalanya kita kepada Tuhan, kepada simbol-simbol suci beliau yang sudah memang tersirat dalam agama, sudah jelas, misalnya di mana, di pura, tempat-tempat suci, di pelinggih-pelinggih, bukan tempat-tempat gelap seperti di ya pohon-pohon besar atau mungkin batu-batu besar. Jadi rohani yang terbatas itu karena manusia tidak mau belajar. Kita urusan kita hubungan ke Tuhan itu mentoknya manusia ada di leluhur, dan bahkan di bebuta manusia juga sudah ditutup karena kita tidak pernah mendoakan yang di bawah.
selama ini kita seakan bermusuhan dengan jin setan buta kala. Memang mereka tugasnya menguji kita, tapi manakala kita yakin beliau adalah ciptaan Tuhan juga, kita doakan mereka. Caranya adalah yang agama Hindu, ratu di sang yang dua set yang berdoa kepada semua buta kala, buta kali, semua yang ada di bawah hamba, semoga ditempatkan oleh Tuhan atau ditempatkan oleh ratu di sang dua set, di mana mestinya biar tidak mengganggu hamba dan keluarga hamba. Semua ratu di sang dua set, nah gitu doanya. Jadi hubungan rohani di sini adalah hubungan pengetahuan manusia itu bagaimana memperlakukan ciptaan Tuhan itu yang benar. Kalau kita selalu kaitannya dengan segala sesuatu yang berbeda atau mengganggu itu kita anggap musuh, itu rohani kita sudah terbatas dan gelap dan sulit masuk ke skala malam dewata. Makanya kalau orang banyak mengasah rohani, dia akan semakin mempunyai suatu pengetahuan yang baik dan benar, semakin cerdas, semakin bijaksana, semakin tahu mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah. Jadi itu membuat doa-doa manusia di bumi ini bisa mencapai tingkat tinggi. Di leluhur dulu, dari leluhur kan langsung ke atas bertaruh. Leluhur itu kan tidak semuanya bisa membawa doa kita, karena masih ada leluhur yang mungkin di neraka mereka. Jadi intinya kita banyak berbuat kebaikan, banyak mendengarkan nasihat. Kita dengan berbanyak bersyukur itulah luar biasa aura positif kita. Jadi luar biasa namanya spiritual kita. Apalagi kita bisa banyak mendoakan orang lain, mendoakan alam semesta. Artinya kita tanpa sadar mendoakan diri sendiri. Karena sejatinya rezeki maupun nyawa kita tercabut, termasuk pertolongan pun itu semua lewat lantaran. Tak mungkin rezeki hadir tiba-tiba dari atas ada uang, atau mungkin ada mungkin proyek atau mungkin kerjaan, pasti lewat lantaran seseorang atau tumbuhan binatang ataupun apapun kalau beliau sudah berkehendak. Jadi kalau kita semakin bisa menyampaikan doa yang baik kepada siapapun, termasuk mendoakan leluhur kita maupun doa leluhur semua umat yang ada di dunia ini, otomatis kita sudah membukakan jaringan sendiri. Kita sudah membuka namanya cahaya-cahaya keselamatan, termasuk pertolongan buat diri kita sendiri. Maka jangan pelit-pelit kita berbuat kebaikan, entah itu dengan cara pendapat, nasihat, cara materi, dan tenaga, waktu, yang penting ikhlas sesuai kemampuan, karena itu akan menolong diri kita sendiri. Itu pesan dari Guru Ratu untuk semangat semuanya. Nanti hidup jaya merdeka rahayu.